Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini kita akan memasuki pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas 9 yang akan disampaikan oleh Bu Junita. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, sebelum Ibu masuk ke materi yang akan Ibu sampaikan, Ibu akan menyampaikan kontrak pembelajaran IPA selama kegiatan PJJ. Berikut adalah kontrak pembelajaran IPA selama PJJ. Yang pertama, siswa mengisi daftar hadir tepat waktu secara online. Yang kedua, jika berhalangan hadir, harap konfirmasi ke guru yang bersangkutan. Yang ketiga, selama guru menjelaskan, siswa menyimak dengan tenang dan tidak mengganggu jalannya pembelajaran. Yang keempat, mengerjakan tugas dengan sebaik-baiknya. Dan yang kelima, mengumpulkan tugas yang diberikan tepat waktu dan sesuai dengan instruksi yang diberikan. Itu adalah kontrak pembelajaran IPA selama PJJ yang harus kamu taati. Ya, sebelum masuk ke bab, Ibu akan menyampaikan beberapa materi IPA yang akan kita pelajari di kelas 9. Ada 10 bab yang akan kita pelajari. Bab yang pertama adalah sistem reproduksi manusia. Bab yang kedua, sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. Bab ketiga, pewarisan sifat. Bab keempat, listrik statis. Bab yang kelima, rangkaian listrik dinamis. Bab 6, kemagnetan. Bab 7, bioteknologi dan produksi pangan. Bab 8, atom, ion, dan sifat bahan. Bab ke-9, tanah dan kehidupan. Dan bab ke-10 adalah proses dan produk teknologi ramah lingkungan. Ibu minta kamu mencatat bab-bab yang akan kita pelajari di kelas 9 ini. Ya, kita masuk ke bab yang pertama, yaitu sistem reproduksi pada manusia. Sistem reproduksi adalah gabungan kerja dari beberapa organ reproduksi yang berfungsi untuk menghasilkan sel kelamin. Tentunya sel kelamin ini berfungsi juga untuk menghasilkan individu baru atau keturunan. Yang pasti tujuannya adalah untuk mempertahankan kelangsungan hidup manusia. Ya, ada 4 pokok bahasan yang akan kita pelajari di bab sistem reproduksi. Yang pertama adalah mengenai pembelahan sel. Yang kedua, sistem reproduksi manusia. Yang ketiga, kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi. Yang keempat adalah pola hidup yang menunjang kesehatan sistem reproduksi. Pembelahan sel. Saat kelas 7, kita belajar mengenai sistem organisasi kehidupan makhluk hidup. Bagi yang masih ingat, kita pernah mempelajari mengenai sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Nah, pada bab ini juga dibahas mengenai pembelahan sel. Seperti yang kita ketahui bahwa manusia berasal dari satu sel. Akan tetapi, karena sel tersebut mengalami pembelahan, maka jumlah sel manusia pada saat dewasa sekitar 200 triliun. Itulah mengapa kita bisa tumbuh seperti sekarang ini. Ada 3 alasan mengapa sel mengalami pembelahan. Yang pertama adalah untuk pertumbuhan, yang kedua adalah perbaikan, dan yang ketiga adalah untuk reproduksi. Alasan pertama, mengapa sel mengalami pembelahan adalah untuk pertumbuhan. Masih ingatkah kamu mengenai pertumbuhan? Makhluk hidup dapat tumbuh karena sel-selnya bertambah banyak. Semakin banyak sel dalam suatu makhluk hidup, maka semakin besar ukuran makhluk hidup itu. Alasan selanjutnya adalah untuk perbaikan. Apa yang dimaksud dengan perbaikan? Contoh, pada saat bagian tubuh kita mengalami luka, itu terjadi karena kerusakan jaringan. Nah, sel-sel ini melakukan pembelahan untuk melakukan perbaikan jaringan yang rusak, sehingga menghasilkan sel-sel baru.
Nah, yang ketiga adalah untuk reproduksi atau perkembangbiakan, ini adalah ciri dari makhluk hidup. Proses reproduksi seksual diperlukan sel kelamin untuk membentuk individu baru atau anakan. Ya, ada dua pembelahan, yaitu pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Terdapat perbedaan antara pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Pembelahan mitosis terjadi pada sel tubuh. Contohnya, pada sel rambut, sel kulit, sel tulang, sel organ tubuh, dan yang lain-lain. Nah, ini adalah pembelahan mitosis. Jadi, khusus terjadi pada sel tubuh. Sedangkan pembelahan meiosis, dia lebih khusus lagi, yaitu terjadi pada sel reproduksi. Khusus pada sel reproduksi, yaitu pembelahan sel yang terjadi dalam proses pembentukan sel kelamin. Dalam hal ini, sel telur pada wanita dan sel sperma pada laki-laki. Itu adalah materi singkat mengenai pembelahan sel. Untuk lebih rincinya lagi akan kamu pelajari saat di SMA nanti. Kita masuk ke sistem reproduksi pada manusia. Ini adalah inti pokok dari pembelajaran pertemuan kita yang pertama, yaitu sistem reproduksi pada laki-laki. Ini adalah gambaran dari organ reproduksi pada laki-laki. Di buku paket kamu juga sudah ada. Ibu akan menyebutkan di sini ada vas deferens, yaitu merupakan saluran ini yang mengarah ke sini. Ya, yang kedua adalah uretra, yaitu saluran dari sini yang mengarah keluar. Yang ketiga adalah penis. Yang keempat adalah skrotum, yaitu bagian luar dari sini yang membungkus. Selanjutnya adalah testis, bagian dalam skrotum. Selanjutnya ada epididymis di bagian sini. Selanjutnya ada kelenjar Cowper yang berbentuk seperti kacang. Selanjutnya ada kelenjar prostat di bagian sini. Lalu ada vesicula seminalis di bagian belakang kantung kemih. Ini merupakan kantung kemih untuk menyimpan urin. Ya, sekian pertemuan kita kali ini. Karena ibu sudah menyebutkan organ-organ reproduksi pada laki-laki atau pada pria, maka ada tugas yang akan ibu berikan. Tugasnya bisa dicek di bagian selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.